akalta minha. Kamu tidak dapat apa-apa dari solatmu kecuali yang engkau hayati, yang engkau resapi. Maka orang yang selesai solat, bubar dari solat, tidak sama pahalanya. Dan itu tergantung pada sejauh mana dia khusyuk. Ini adalah faktor utamanya. Sejauh mana dia bisa khusyuk dalam solatnya. Kita telah pelajari bersama bahwasanya ketika seorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kalau dia menghayati arti Allahu Akbar, seharusnya dia bisa lebih khusyuk. Karena ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari semua urusan yang kadang-kadang masih mengganggu kita dalam sholat kita. Urusan kebun kita, sawah kita, pasar kita, toko kita, medsos kita. Allahu Akbar, itu semuanya kalah penting dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang waktunya untuk khusyuk bermunajat kepadanya. Seharusnya kita seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tentunya setelah kita membaca, setelah kita melakukan gerakan-gerakan sholat yang lain, maka kadang-kadang kita kembali lalai, kita kembali tergoda, kita kembali tidak khusyuk lagi. Meskipun seharusnya kita merasapi setiap doa dan bacaan yang kita lantunkan dalam sholat kita, tapi yang namanya manusia kadang-kadang tergoda lagi. Dan jika demikian, maka ketika kemudian kita ruku dengan mengucapkan Allahu Akbar, nah, kalau kita menghayati ruku kita ini, saat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita ingat lagi bahwasanya, oh, tadi saya lalai lagi. Seharusnya saya meninggalkan semua urusan dan pikiran ini dan kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus seperti itu. Ini sangat efektif kalau kita mengingat-ingat. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita kembali khusyuk, kita kembali hayati dan resapi bahwasanya Allah Maha Besar dan lebih besar dari semua urusan ini. Maka seharusnya sholat kita bisa lebih khusyuk dari awal sampai akhir. Nah, itu yang menjadi target kita. Jadi dalam setiap perpindahan gerakan kita diingatkan lagi untuk Allahu Akbar. Dan inilah hikmah kenapa Allahu Akbar diulang-ulang sampai lebih dari 90 kali dalam sehari semalam kalau kita sholat fardu saja. Nah, itulah salah satu hikmahnya. Tapi tentunya kita juga alangkah baiknya kalau kita bisa meresapi bacaan-bacaan sholat kita sepanjang sholat, dari sejak takbiratul ihram sampai nanti salam. Dan dalam beberapa pekan terakhir kita masih berkutat dalam iftitah, ya, atau istiftah, karena ternyata pembahasannya panjang juga, nggak habis-habis juga. Maka barangkali kita bisa berjalan lebih cepat, ya, insyaallah. Pagi hari ini kita akan menyelesaikan zikir yang terakhir di antara zikir-zikir iftitah atau doa istiftah yang masyhur. Kita sudah membahas 3 di antaranya. Apa saja, Pak? Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Adapun zikir yang keempat yang juga cukup populer di
sebagian kalangan umat Islam di Indonesia adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini cukup populer juga di kalangan sebagian umat Islam. Siapa yang dari kecil doa iftitahnya adalah iftitah yang keempat ini? Siapa, Pak? Banyak ya? Ini yang paling melotok berarti ya? Apa, Pak? Panduan waktu SD ya, sejak SD sudah dibaca ini. Tapi kemudian praktiknya itu divariasikan apa ini terus sampai jenggot sudah memutih, Pak? Hah? Allahumma ba'id baini juga kadang-kadang, Pak. Hah? Divariasi. Praktiknya gimana? Variasi apa selalu itu? Variasi. Alhamdulillah. Memang, nah ini berarti tambahan faedahnya ya. Tambahan faedahnya adalah variasi ini. Sehingga kita kalau bosan kita bisa mencari yang baru, karena namanya jiwa manusia ya, hati kita lelah dan bosan sebagaimana badan kita juga lelah dan bosan. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini kita akan berusaha menyelami bersama apa kandungan dari zikir yang keempat ini. Di antara zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka bisa kita simpulkan bahwasanya doa iftitah ini bisa dijadikan contoh dari ikhtilafut tanawwu. Apa itu ikhtilafut tanawwu? Perbedaan pendapat yang sifatnya variatif. Jadi tidak saling menyalahkan dalam arti semuanya benar. Manapun bacaan yang kita pilih, maka itu ada contohnya dan sahih dari Rasulullah SAW. Maka kita bisa memilih mana yang menjadi favorit kita. Ini yang seperti dilakukan oleh Imam Ahmad. Beliau punya istiftah yang favorit, tapi beliau juga memvariasikan, menggabungkan dengan bacaan yang lain, karena Nabi Muhammad SAW tidaklah mencontohkan kita beberapa contoh iftitah ini kecuali dengan hikmah. Dan hikmahnya adalah karena kadang-kadang kita bosan. Baik, apa arti Allahu Akbar kabira sekarang? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar sudah kita pelajari bersama. Artinya adalah Allah Maha Besar. Tadi sudah kita review lagi, kita ingatkan lagi bahwasanya seharusnya saat kita mengucapkan zikir seperti ini, kita melupakan semua urusan dunia kita yang kadang-kadang masih menjadi pikiran kita saat kita sholat. Nah, jadi kalau kita memilih zikir yang ini, jadi sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian kita tambahi dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, maka berarti ini tambah diingatkan lagi, oh iya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak pantas kita menyibukkan diri dengan berbagai urusan duniawi kita ini selagi kita sholat. Jadi ini tambahan satu terminal lagi untuk mengingat hal ini. Allahu Akbar kabira. Kata para ulama, di sini ada kata-kata yang dihapuskan untuk memperpendek. Jadi Pak, jadi dalam bahasa Arab itu kadang-kadang seperti kita dalam bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang kalau terlalu panjang kita pendekkan redaksinya. Jadi seharusnya Allahu Akbar ukabbiruhu kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillah ahmaduhu katsira. Jadi Allahu Akbar, aku bertakbir kepadanya,
Aku bertakbir kepada Allah dengan takbir yang besar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di waktu pagi maupun di waktu sore. Jadi ini yang kita baca saat kita mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kita menggabungkan antara tiga zikir utama. Yang pertama takbir, Allahu Akbar kabira. Yang kedua adalah tahmid, alhamdulillah, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Jadi ini kalau kita berhitung matematis ini bisa dikatakan agak curang ini sebagai hamba Allah ya. Kita seharusnya kalau mau memuji Allah yang banyak ya, alhamdulillah, 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 terus sampai 33 kali atau sampai 100 kali, seperti yang kita baca setelah kita sholat fardu misalnya ya. Ada paket 33 kali, ada paket 25 kali, ada paket ekonomis yang hanya 10 kali. Itu caranya kalau kita ingin memuji Allah yang banyak. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW mengajari kita cara yang lebih pendek, dan ini boleh. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji Allah yang banyak. Sebagaimana nikmat Allah banyak, enggak putus-putus. Dalam setiap detik kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya pujian kita kepada Allah juga yang banyak. Kadang-kadang kita memuji Allah dengan terus ya. Kita membaca setelah sholat, kita baca 33 kali. Nanti sambil nyetir, sambil kita ingat-ingat nikmat Allah, kita banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sambil bekerja di sawah, melihat tanaman yang sudah mulai menguning, sudah siap dipanen, kita ingat lagi dengan nikmat ini. Alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengucapkan alhamdulillah dimanapun kita berada. Dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keluar sepeser pun dari kantong kita. Ketika sebagian sahabat yang miskin mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang yang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, karena sholat itu enggak butuh uang. Mereka puasa sebagaimana kami puasa, kami bisa menyaingi mereka, orang-orang kaya. Tapi kemudian wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Kemudian mereka bersedekah dengan sisa harta mereka, sementara harta kami pas-pasan, gaji kami pas-pasan, enggak cukup untuk bersedekah, cukupnya hanya untuk kami sendiri dan keluarga kami saja. Nah, ini mungkin juga menjadi keluhannya sebagian umat Islam di zaman kita di Indonesia, juga banyak yang seperti ini. Penghasilannya pas-pasan. Maka mereka tidak bisa membebaskan budak, mereka tidak bisa bersedekah, mereka tidak bisa wakaf, sementara orang-orang kaya bisa melakukan itu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan untuk kalian pintu-pintu sedekah yang lain? Inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah, sungguh untuk kalian itu pada setiap tasbihah, satu kali subhanallah, itu dihitung sebagai sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah, dalam setiap tahmid satu kali dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus keluar sepeser pun. Jadi kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus sebanyak mungkin sampai lidah kita senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala.
Wa fi kulli takbiratin shadaqah, dalam setiap takbir Allahu Akbar dihitung sebagai sedekah juga. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah, dan juga setiap tahlil la ilaha illallah. Di sini disebutkan 4 zikir ini dalam hadis ini. Tapi yang ada dalam zikir iftitah yang keempat ini adalah 3 di antaranya. Jadi 75%-nya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, subhanallah, ya, kita mensucikan Allah. Artinya mensucikan Allah itu kita sucikan dia dari berbagai kekurangan. Subhanallah, Allah maha suci dari semua kekurangan. Maha suci Allah dari kemelaratan, dari tidur, dari lupa, dari zalim. Itu artinya. Dan seharusnya kita memperbanyak tasbih ini sepanjang waktu, termasuk juga di pagi dan sore hari. Tapi Nabi Muhammad SAW meringkas, ya, dengan membolehkan kita untuk membaca zikir yang dengan menyebutkan kata-kata seperti ini. Seperti juga dalam zikir yang lain yang disebutkan adada khalqihi. Jadi misalnya Allahu Akbar adada khalqihi, ya. Allahu Akbar, ya, sebanyak jumlah makhluknya. Jumlah makhluknya banyak. Manusia saja yang hidup di zaman kita ini ada sekitar 8 miliar lebih. Maksudnya kita mengucapkan Allahu Akbar sebanyak itu. Nah, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita membaca Allahu Akbar terus diulang-ulang, bisa juga kita ringkas dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah bisa kita ulang-ulang berbagai dengan sebanyak mungkin. Tapi bisa juga disingkat dengan Alhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Juga subhanallah wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di pagi dan sore hari. Nah, ini ada keutamaan dalam zikir yang keempat ini, di mana disebutkan dalam hadisnya sebuah keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau menceritakan, ketika kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang jamaah yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan doa ini tadi? Maka Rasulullah SAW, maka sahabat ini mengatakan, saya wahai Rasulullah. Jadi bukan berarti beliau yang menciptakan, tapi beliau diajari oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau praktekkan dalam salah satu sholat. Maka ketika mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku takjub dan kagum dengan doa ini. Pintu-pintu langit dibukakan karena doa ini. Pintu-pintu langit dibukakan untuk doa ini. Jadi ini adalah sebuah kabar gaib. Ini kalau orang yang tidak beriman, mereka ini menganggapnya sebagai dogma yang tidak logis, ya, sebagai doktrin yang tidak logis, atau kabar-kabar yang tidak bisa diterima oleh akal. Tapi seorang yang beriman akan mengatakan, aku beriman dengan kabar ini. Kita tentunya selektif, tidak semua kabar kita imani, tapi kabar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis, maka
kita mengimaninya meskipun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, karena memang ini perkara ghaib. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, ajibtulah, aku takjub dengan doa ini, aku kagum dengan doa ini. Futihat laha abwabus sama, pintu-pintu surga dibukakan untuk doa ini. Maka kita mengimani hal itu. Meskipun kalau kita melihat ke langit, kita nggak bisa lihat itu, tapi kita mengimaninya. Dan inilah walladzina yu'minuna bil ghaib, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada hal ghaib. Halaman pertama surat Al-Baqarah. Sebagaimana ketika misalnya ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika masuknya bulan Ramadan bahwasanya pintu-pintu langit dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Sebaliknya pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Itu juga kita mengimani. Maka sebagaimana kita beriman di sana ketika para khatib, para penceramah menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan, kita beriman di sana. Maka di sini pun kita juga beriman dengan kabar ini, Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan kita untuk menyatakan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Dan sekedar dengan mengolah hati kita katakan, oh iya, saya percaya dengan kabar yang beliau sampaikan ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu langit untuk zikir iftitah yang satu ini. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, ini kita belum praktek ini ya. Kita belum baca bareng-bareng ini Pak. Yang lain kemarin sudah kita baca ya. Jadi untuk variasi kita latihan. Mungkin yang enggak biasa, saya termasuk yang enggak biasa dengan zikir ini Pak. Saya ya masih ngafal ini gitu loh. Tapi kan setelah ini ada tambahan baru, berarti besok kita jadikan tambahan variasi ya. Seperti itu. Jadi sama-sama kita baca Allahu Akbar kabira. Kepanjangan enggak? Enggak kepanjangan ya? Tinggal nambahi kabira. Allahu Akbar kan sudah hafal semuanya ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, ini bisa kita jadikan tambahan variasi. Nanti silahkan. Ini termasuk pendek juga. Ini kategorinya termasuk pendek ini. Jadi dari 4 yang sudah kita pelajari ini berarti kita bisa kategorikan ada 2 yang cukup panjang, ada 2 yang relatif pendek, bahkan ini yang paling pendek ini. Kalau dibandingkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, panjangan mana Pak? Panjangan yang ini. Yang keempat ini lebih pendek. Jadi Allah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada 4 kalimat, bahkan bisa kita katakan 5. Yang ini 3 saja. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka ini bisa menjadi pilihan kita saat waktunya agak sempit. Waktu kita agak sempit ini bisa menjadi pilihan. Ada yang protes, Ustaz, kalau sempit ngapain baca iftitah, langsung Al-Fatihah saja? Betul ya, betul ya, boleh ya. Bahkan enggak perlu baca surat Pak ya, nanti baca Al-Fatihah saja sudah langsung Allahu Akbar, enggak apa-apa ya. Tapi ya maksudnya sempit itu relatif ya, ada yang sempit tapi kita masih bisa sempat baca iftitah. Tapi kita pilih yang lebih pendek. Sempit tapi kita masih bisa sempat membaca surat tapi juga yang lebih pendek. Zikir rukuk sujudnya juga lebih pendek. Ini adalah manfaat dari kalau kita hafal variasi-variasi ini ya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, jadi tadi faedahnya adalah kita
mengimani, kalau kita beriman, maka dengan sekedar mengolah hati kita sudah dicatat punya amalan hati berupa apa? Percaya tadi itu, percaya kepada yang gaib. Sebaliknya kalau kita enggak percaya, mana ada langitnya enggak kebuka kok misalnya. Ini cuma amalan hati saja, Pak. Itu bukan seperti maksiat berupa zina, minum khamar, judi yang kita sudah tahu keburukannya. Tapi perlu diketahui bahwasanya maksiatnya hati adalah tidak beriman dengan kabar-kabar seperti ini. Ini kalau sampai ada orang yang mengatakan Allah, mana nggak ada buktinya, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, disitulah seorang hamba sudah berdosa meskipun nggak ngapa-ngapain. Cuma apa? Cuma mendustakan dengan hatinya, karena pendustaan itu amalan hati. Sebagaimana percaya dan beriman itu adalah amalan hati. Nah, seorang muslim yang cerdas itu adalah yang memperbanyak amalan-amalan hati seperti ini, Pak. Jadi manfaatkan. Kalau setiap ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau ada kabar dari Nabi Muhammad SAW, artinya berita ini kan berita kan, beliau memberitakan bahwasanya langit dibuka, pintu langit dibuka untuk zikir ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Maka kita katakan, aku beriman padamu ya Rasulullah, aku beriman dengan kabar yang engkau sampaikan ini. Nah, itu kita sudah dapat pahala, padahal kita cuma duduk-duduk masih terus mengikuti pengajian seperti ini. Itu sudah menambah pahala kita. Maka setelah mendengar penjelasan ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Maka saya tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama dapat pahala apa? Pahala iman percaya dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah itu diamalkan. Berarti ini tambahan pahala lagi. Jadi memang muslim itu sepanjang hayatnya sudah orientasinya bagaimana bisa dapat pahala sebanyak mungkin, menambah bekal akhirat kita. Dia ingat bahwasanya kehidupan itu di sana bukan di sini. Kehidupan akhirat yang tergantung pada amalan kita saat masih di dunia. Jadi pikiran kita adalah hendaknya pahala apa lagi? Amalan apa lagi? Kebaikan apa lagi yang bisa saya lakukan agar rumah saya di akhirat bisa megah, agar hidup saya di akhirat bisa bahagia. Ini orientasi seorang muslim dalam kesehariannya, terus mencari pahala-pahala yang bisa dia lakukan selagi dia masih punya kesempatan untuk mencari pahala. Menambah bekal akhirat selagi masih punya kesempatan untuk menambah bekal, karena akan ada suatu masa di mana pintu amal itu ditutup habis sudah. Ya, masing-masing dari kita secara individu kalau nyawa sudah di tenggorokan, itu sudah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal, sudah tutup. Dan kita semuanya masing-masing sedang mengantri menunggu itu. Nggak ada yang bisa bertahan selamat dari itu semuanya. Akan ada suatu masa, nggak tahu kita apa, dalam hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, hitungan dekade, kita semuanya akan sampai pada titik itu di mana pintu amal habis sudah. Maka di situ yang nggak pernah beramal menyesal. Dan yang sudah beramal dia juga menyesal. Loh, sama saja dong. Ya, menyesal adalah kenapa dulu enggak lebih banyak lagi amalannya. Itu yang namanya yaumut taghabun. Ya, nanti ketika di akhirat kita ada yaumut taghabun, merasa terpedaya, merasa belum maksimal dalam beramal. Semuanya. Ya. Bahkan yang beramal pun merasa dia tidak maksimal dalam beramal. Kalau bisa kembali lagi, aku akan begini. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki orientasi akhirat yang kuat, maka berarti dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jadi inilah kandungannya. Maka saat kita memilih zikir ini, maka hendaknya kita hayati, ya. Allahu Akbar kabira, ya. Allah Maha Besar, maka kita lupakan semua urusan selain urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua urusan dunia kita yang masih kadang-kadang mengganggu kita. Maka berarti ini terminal yang lain untuk mengingat hal ini. Masya Allah, padahal baru saja takbiratul ihram sudah diingatkan lagi. Ayo, khusyuk dulu, fokus dulu dengan salat, jangan mikir yang lain dulu. Walhamdulillahi katsiran, di sini kita hayati, dan segala puji bagi Allah yang banyak. Kita ingat-ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang enggak ada habisnya. Maka kesempatan untuk berterima kasih kepada Allah. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita memuji Allah dengan mensucikannya dari semua kekurangan yang banyak kita miliki. Kita punya banyak kekurangan. Kita ini sholat untuk membersihkan kekurangan-kekurangan itu. Kita ini sholat untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa itu. Adapun Allah, maka Allah Maha Suci dari semua kekurangan, dosa dan maksiat ini. Nah, itu yang kita hadirkan saat kita membaca zikir ini. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, dan kalau di referensi utama disebutkan ada 4 zikir, Bapak Ibu sekalian, maka di kitabnya ini, kitabnya Ustaz Amin Nur Baith hafizahullah taala, tafsir salat, beliau memberikan tambahan 2 zikir lain yang juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya zikir iftitah atau doa istiftah. Yang kelima, berarti ini sekedar kita bacakan saja karena sepertinya kurang populer di Indonesia. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh barokah. Tapi menarik ini Pak, pendek Pak ini Pak. Mau enggak pendek Pak? Ini mirip dengan yang kita baca saat i'tidal ya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Cuma diubah sedikit. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi saat kita takbir, kita hadirkan, ya Allah, alhamdulillah bisa sholat lagi nih. Alhamdulillah bisa mengerjakan kewajiban ini lagi nih. Kita hadirkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini menarik, bisa kita jadikan tambahan referensi. Kemudian yang keenam, ya. Zikir yang keenam adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dialah yang memiliki kekuasaan, dialah yang memiliki keperkasaan, dan dialah yang memiliki kesombongan dan keagungan, ya. Maksudnya kesombongan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan dia yang maha besar, dia yang maha tinggi, itu kan sombong, Pak, ya. Tapi ini boleh dan terpuji untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh untuk kita. Nah, jadi ada 6 zikir ini yang bisa kita pilih untuk kita jadikan variasi, dan kita akhiri pembahasan bab istiftah atau iftitah, ya, dengan menyebutkan beberapa hikmah. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sekian banyak pilihan untuk doa iftitah ini. Sebelum itu, boleh enggak kita menggabungkan lebih dari satu doa iftitah?
Misalnya setelah Allahu Akbar, kita gabungkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian kita tambahkan Allahumma ba'id baini misalnya. Atau kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian kita tambahkan lagi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Atau empat-empatnya sekalian, Pak. Atau enam-enamnya sekalian. Kenapa? Karena sedang nganggur dia, ya sedang nganggur, sedang libur panjang misalnya kan gitu, mau variasi gitu. Nah, ini semangat jadinya setelah tahu, oh ini sebelum lupa, ini kalau nggak kita praktekkan lupa betul Pak. Ya. Kalau kita nggak praktekkan lama-lama lupa. Ya, mumpung masih ingat, aku ingin gabungkan 6 zikir ini dalam sholatku nanti, sholat duha misalnya. Ya. Menurut jumhurul ulama, tidak disyariatkan menggabungkan doa iftitah. Tapi kalau rukuk dan sujud, menurut jumhurul ulama juga bukan sesuatu yang disepakati, ya. Tidak, kalau yang rukuk dan sujud boleh menggabungkan antara lebih dari satu zikir. Tapi kalau iftitah ini justru sebagian besar ulama pendapatnya tidak boleh digabungkan. Kenapa? Karena Nabi juga tidak menggabungkan, tapi beliau memvariasi. Jadi beliau kalau ambil satu sudah ambil satu, ya. Besok lagi divariasi yang lain. Atau nggak harus besok, nanti, ya. Ketika sholat yang lain, sholat zuhur kita ganti. Jadi misalnya subuh A, zuhur B, ya, asar C, kemudian maghrib zikir yang D, isya'nya yang E, besok subuh yang ke-6 yaitu F. Itu yang merupakan pendapat yang lebih hati-hati dalam permasalahan ini, ya. Jadi tidak digabungkan tapi divariasikan. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari adanya banyak variasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini, di sini disebutkan ada 3, ya, ada 3 manfaat atau hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kita bisa lebih sempurna dalam meneladani Rasulullah SAW. Tentunya yang hafal zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih banyak, itu lebih baik daripada yang hafal 1 atau 2 saja. Dan kalau kita tahu ini adalah hadis-hadis yang sahih semuanya, yang bisa diamalkan, maka berarti ya mengenal sunnah itu juga tambahan pahala, Pak. Jadi jangan dipikir kalau semua umat Islam sama dalam masalah ilmu, pahalanya sama. Tidak. Yang lebih banyak belajar, yang kemudian akhirnya lebih banyak hafalan doa dan zikir ini, maka dia dari sisi ini lebih baik daripada yang belajarnya lebih sedikit dan hafalan doanya juga lebih sedikit. Jadi ini salah satu keutamaan dalam Islam. Maka semakin kita banyak belajar sunnah Nabi Muhammad SAW dan semakin banyak kita menghafal doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengangkat derajat kita. Tapi tentunya setelah kita belajar dan menghafal, tahapan selanjutnya adalah mengamalkannya. Dan ini adalah cara kita untuk bisa terus menghafal dan tidak lupa. Nah, kalau kita nggak praktekkan, ini memang akhirnya lupa lagi. Maka saya pribadi yang paling lotok itu, Pak, yang pertama Allahumma ba'id baini. Kalau karena kami di Jawa Tengah dulu hafalan saya Allahumma ba'id baini. Maaf, kita beda dalam hal ini. beda pilihan zikir yang tidak masalah, ya. Ini khilaf tanawu. Kalau kita di Jawa Tengah sana mungkin juga tidak rata juga di Jawa Tengah, tapi di desa saya kita belajar yang adalah Allahumma ba'id baini. Ini ngelotok, ini sudah hafal mati itu sudah, insyaallah, ya.
Nah, kemudian ketika kuliah, saya yang kedua baru kenal ketika kuliah. Sampai di pondok pun dulu bacanya itu terus, ya Allahumma ba'id baini terus. Nah, di situ saya tahu dulu banyak teman-teman yang dari Jawa Timur terutama, yaitu bacanya Allahu Akbar kabira. Nah, baru pas kuliah belajar subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan ini karena ini populer di Saudi. Dulu kita nggak hanya belajar, tapi kemudian kita praktekkan juga. Dan akhirnya tahu dan paham bahwasanya ini salah satu variasi. Maka kita kadang-kadang menggabungkan, kadang-kadang memilih zikir ini, apalagi lebih pendek, Pak. Yang pendek itu kan lebih disukai oleh jiwa kita kan. Alhamdulillah gitu loh. Dan itu adalah sesuatu yang boleh, alhamdulillahnya gitu. Jadi insyaallah dengan lebih banyak belajar, lebih banyak menghafal, kita lebih sempurna dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah menjaga sunnah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Al-Qur'an akan dijaga, agama Islam akan dijaga. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan zikir, yaitu Al-Qur'an, dan sungguh kami akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi penjagaan ini butuh ikhtiar dari kita umat Islam. Nah, jadi ini enggak, oh sudah dijaga oleh Allah berarti sudah biarin saja, kita enggak usah ngapa-ngapain. Tidak. Kita perlu berkontribusi dalam penjagaan sunnah ini. Karena sebagian sunnah ini kalau misalnya yang populer hanya Allahu Akbar kabira saja, bisa jadi suatu saat generasi setelah kita enggak tahu lagi yang lain. Tapi kalau kita sama-sama sengkuyung, kita sama-sama kerjasama untuk menghidupkan sunnah ini, jelaskan kepada anak-anak kita, oke nak, kita belajar yang pendek dulu, misalnya Allahu Akbar kabira, atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tadi itu. Tapi nanti kita tambah lagi, tahun depan kita ajari yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam kalau bisa. Maka dengan begitu kita ikut berpartisipasi dalam menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghidupkannya. Dulu Pak, waktu kami kecil itu di desa, sering diajari kalau mengakhiri majlis atau kalau pisah dengan orang lain, itu kita bacanya apa? Wal asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu hadisnya sahih. Tapi sekarang masih populer enggak seperti itu, Pak? Jarang kan? Jarang dengar kan gitu. Kenapa? Kalau kita enggak jaga itu bisa jadi punah. Kalau enggak diajarkan lagi itu bisa jadi punah. Maka kita butuh andil, kita perlu andil, kita juga dituntut untuk punya kontribusi, punya andil dalam menjaga dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak bosan sehingga kemudian saking seringnya kita membaca satu zikir yang itu saja, akhirnya menjadi sebuah ritual yang tanpa makna lagi. Maka di situ kita butuh variasi. Nah, jadi ini sangat kita rasakan. Kita kalau baca itu terus, itu lama-lama bosan. Padahal sebagian zikir ini sengaja Allah buat, sengaja Nabi Muhammad SAW ajarkan memang untuk diulang-ulang. Al-Fatihah misalnya karena pentingnya, maka itu yang diulang-ulang terus, Pak. Tapi manusiawi kalau orang kadang-kadang bosan, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Tapi karena itu wajib, kita nggak bisa hindari itu. Kita harus baca Al-Fatihah dan kita sadari dengan sepenuh hati ini kewajiban. Insya Allah kalau kita mau menyelami maknanya itu nggak ada habisnya. Jadi samudra Al-Fatihah, kalau kita terus baca tafsirnya itu nggak akan ada habisnya. Karena ini
surat yang sangat penting. Justru kalau kita mau bertanya kenapa diulang-ulang terus, ya karena penting itu. Tapi untuk yang sunnah Pak ada variasi-variasi. Ya, maka kalau kita bosan dengan Allahu Akbar kabira, gantilah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Bosan yang ini bisa kita ganti dengan Allahumma rabba Jibril atau Jibril, rabba Jibril wa Mikail wa Israfil sampai akhir. Atau subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta, atau dua zikir yang lain. Ya. Jadi dengan begitu kita bisa segar lagi, bisa penyegaran lagi. Saya mungkin pernah sampaikan juga bahwasanya ketika belajar Sunan Tirmidzi dulu di Masjid Nabawi, ya saya kenal dengan zikir dalam ruku, ya, yang bunyinya itu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi. Setelah sebelum itu ya taunya subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Akhirnya pas mengenal zikir yang baru ini, baru dalam arti baru tahu gitu. Itu kita merasakan betul, oh ini Masya Allah bisa jadi variasi. Dan alhamdulillah setelah itu diamalkan. Sampai sekarang saya kalau bosan misalnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ini untuk ruku, konteksnya ruku. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kita ganti dengan yang ketiga ini, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi. Jadi insyaallah dengan tambahan variasi kita akan bisa mengalami penyegaran lagi sehingga salat kita tetap khusyuk, salat kita tidak menjadi ritual yang tanpa arti. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi memang itu satu hal yang manusiawi. Bosan itu manusiawi, enggak apa-apa. Tapi kita bisa menggantinya dalam zikir-zikir yang ada variasinya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bisa ditambahkan, ini tambahan Pak, ada manfaat yang keempat ya. Ini Syekh menyebutkan 3, tapi saya pikir ada juga manfaat yang keempat, yaitu kita bisa menyesuaikan dengan waktu yang kita miliki. Jadi saat waktu kita longgar, kita bisa baca iftitah yang lebih panjang. Allahumma ba'id baini atau Allahumma rabba Jibril. Kemudian yang kedua, saat waktu kita sempit, maka kita bisa mengambil yang lebih pendek, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau apa tadi yang baru? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Atau subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Ini juga relatif pendek alhamdulillah. Nah, jadi ini adalah beberapa faedah atau hikmah atau manfaat yang kita bisa petik dari pensyariatan berbagai zikir dalam doa iftitah. Ada yang menyebutkan 4, bahkan ada yang menyebutkan sampai 6 zikir yang sahih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya merencanakan pindah ke ta'awudz, tapi tampaknya waktunya sudah mepet atau bahkan sudah habis ya. Insyaallah untuk ta'awudz kita mulai di pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Insyaallah yang iftitah ini memang agak panjang Pak ya. Adapun ta'awudz nanti insyaallah satu majelis cukup insyaallah. Bahkan mungkin sudah ketambahan dengan ta'awudz dan basmalah, insyaallah satu majelis cukup biidznillah taala. Ya baik, barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu, menginspirasi dan semakin memotivasi kita untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mengamalkannya
dalam rangka menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, berkualitas, dan bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, banyak. Ya Pak, silakan. Tentang doa saat sujud sama sebelum salam, apa boleh pakai bahasa Indonesia? Ya, tentunya doa terbaik ya, doa terbaik adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka sebisa mungkin kita mempelajari doa-doa ini, karena biasanya doanya itu jawami'ul kalim, pendek redaksinya tapi luas maknanya. Kemudian satu lagi adalah doa-doa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW itu dijamin lepas dari kesalahan. Itu kelebihannya. Memang ada doa yang salah. Iya, Nabi mengisyaratkan ada doa yang mengandung maksiat, atau ada doa yang mengandung pemutusan silaturahim. Nah, jadi itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Nah, kalau kita memperhatikan doa-doanya Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah itu cukup. Tapi bab doa itu luas. Jadi bab doa itu lebih luas daripada bab zikir. Kaidahnya seperti itu. Kalau zikir itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu zikir. Nah, doa iftitah ini meskipun mengandung zikir, tapi dia sudah meskipun mengandung doa, ada doanya enggak sih? Ada ya. Seperti Allahumma rabba Jibril, itu kan ada doanya. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Allahumma hdini, Allahumma ba'id baini juga doa. Tapi itu sudah menjadi zikir. Kenapa? Karena dia doa khusus yang disyariatkan di posisi tertentu, yaitu saat iftitah. Maka ini masuk kategori zikir. Jadi saat iftitah kita hendaknya mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh memvariasi, tapi enggak keluar dari 6 yang tadi itu. Adapun bab doa, kata para ulama, ini lebih luas daripada bab zikir. Untuk doa itu kita bisa dengan redaksi kita, tapi dengan bahasa Arab. Jadi Pak, kalau kita bisa bahasa Arab, maka kita bisa membuat doa sendiri dengan bahasa Arab. Boleh nggak? Boleh. Para ulama melakukannya. Ya, saya pribadi, ya Pak, ada beberapa doa yang ya saya nggak menganggapnya sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi saya sering ulang-ulang karena maknanya bagus. Misalnya, Allahumma asturni fid dunya waghfirli fil akhirah. Ya Allah, tutuplah aibku di dunia dan maafkan aib dan dosa ini di akhirat. Ini enggak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi terinspirasi oleh hadis di mana di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada hambanya. Kemudian dia ingatkan dengan kesalahan-kesalahan dia saat di dunia, maka dia ngaku. Dan ketika dia berpikir dia akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, aib-aib ini dahulu aku tutup, orang enggak melihat, orang tidak mengetahuinya darimu saat di dunia, dan hari ini wahai hambaku, aku mengampuninya untukmu. Ini sebuah hadis yang sangat agung, yang masing-masing dari kita merasa perlu. Kita merasa dosa kita banyak, kita enggak ingin aib dan dosa kita ini terbongkar di dunia, ya orang-orang jadi tahu. Tapi kemudian juga jangan menjadi tabungan di akhirat, kemudian Allah menghukum kita di akhirat. Jadi setiap dari kita inginnya apa Pak? Dosa kita ditutup di dunia, tapi di akhirat juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gimana, Mister?
Very good ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ini termasuk doa yang saya sering ulang-ulang padahal nggak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Allahumma asturni fid dunya. Coba. Allahumma asturni. Allahumma asturni. Allahumma usturni fid dunya waghfirli fil akhirah. Itu artinya ya Allah, tutuplah aibku di dunia dan ampunilah aib itu di akhirat kelak. Ini salah satu Pak, sekedar contoh saja Pak gitu loh. Nah kemudian juga boleh dengan bahasa Indonesia ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, boleh berdoa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau besok anak mau ujian, anak mau interview kerja ya, anak mau apalagi mau SNMPTN dan yang lain sebagainya, doakan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, mudahkanlah urusan anakku dalam interview dia besok, nggak apa-apa pakai bahasa Madura bahkan nggak apa-apa ya. Allah paham itu semuanya. Dan termasuk boleh juga mengucapkannya saat sholat menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi kenapa? Karena memang dalam sholat itu untuk sujud kan kita diperintahkan wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun ruku' maka perbanyaklah untuk mengagungkan Allah di dalamnya. Wa amma sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya. Faqaminun an yustajaba lakum, karena doa dalam sujud itu lebih dekat dari pengabulan. Jadi kita memang disuruh banyak doa dalam sujud. Fa'aktsiru fihi, perbanyak. Jadi karena hukum dasar doa adalah boleh doa apa saja, ya, dengan bahasa apa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya di antara umat Islam ini akan ada orang-orang yang bukan orang Arab ya, yang kesulitan ya menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka boleh untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dengan bahasa mereka sendiri, bahkan saat sujud maupun sebelum salam. Ya, ini menurut pendapat yang lebih kuat, Allahu ta'ala a'lam ya. Tapi kalau berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, dengan bahasa Arab, maka itu yang lebih utama dan disepakati tentunya ya. Kalau yang pakai bahasa Indonesia ini masalah ikhtilafiyah, tapi dia boleh menurut pendapat yang lebih kuat, Allahu ta'ala a'lam. Nih, Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini Ibu ini. Ya, sebentar dulu Pak, ini dulu, yang di depan dulu. Ya. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya terkait dengan yang tadi ditanya. Sudah, berarti yang kedua saja. Oh, masih terkait, lain tapi. Ada yang tadi masih dalam konteks sholat ya. Iya. Yang pertama tadi ingin saya tanyakan, kan dalam sebuah hadis disebutkan rukuk, sujud dan apanya nanti kan sama panjang. Sedangkan kalau kita tambahkan doa, yeah, dan kita kan sebagai hamba kita kan ada harapan. Betul. Termasuk pula dari situ kita ingin tambahan pahala. Yeah. Nah, sedangkan kalau kita tambahi doa di setiap sujud kita, akan semakin lama Ustaz. Nah, makna sama itu apa? Itu yang pertama Ustaz. Yeah. Nah, yang kedua tadi di awal Ustaz katakan dalam sebuah hadis itu Nabi bersabda, engkau tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa-apa yang kau hayati Ustaz. Nah, menjadi pertanyaan saya, dalam sebuah hadis kan sudah disebutkan kalau sholat berjamaah kan sudah 20 lebih berarti. Berarti ini ada pahala lain lagi kan gitu ya Ustaz? Iya. Ada yang khusyuk, ada yang melamun segala macam, sehingga ada perbedaan situ Ustaz. Iya. Terus ada lagi satu Ustaz. Udah dua dulu Pak ini. Antum hadir lagi pekan depan ya. Setelah nanti setelah selesai nggak apa-apa secara pribadi, karena ini banyak ya. Jadi saya dua dulu. Saya juga nggak bisa hafal, kalau tiga itu nanti lupa semuanya Pak. Jadi satu-satu dulu saja ya. Jadi yang pertama tentang, dua aja udah lupa nih saya. Yang pertama apa tadi? Soal lama.
lama, oke ya. Jadi yang dimaksud dengan gerakan Nabi Muhammad SAW itu sama. Itu maksudnya tidak sama persis, tapi tidak terlalu jauh. Ya. Tidak terlalu jauh bedanya. Jadi antara berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud itu rata. Ya, dalam arti tidak terlalu jauh bedanya. Ya. Maka kalau kita ingin berdoa lebih panjang, maka kalau kita ingin sholat kita seperti sholatnya Rasulullah SAW, dalam arti nggak ada yang terlalu panjang sendiri misalnya. Seperti sebagian orang misalnya hanya panjang ketika sujud terakhir. Ya. Itu sah apa tidak? Sah. Sah. Tapi menyelisih hadis tadi itu. Maksudnya hendaknya sholat itu rata-rata, ya, rata-rata dalam arti seimbang, ya, berimbang, tidak terlalu panjang sebagiannya. Maka agar kita bisa mewujudkan keduanya, sujud kita banyak, kemudian kita juga sholat kita tetap berimbang, nggak ada yang terlalu jomplang, maka caranya adalah kalau kita ingin dzikir panjang, maka sholatnya diperpanjang juga, gitu loh. Maksudnya kalau kita mau menyiapkan doa-doa yang panjang, dari awal sholat kita buat panjang. Kapan? Pas qiyamul lail misalnya, ya, berdirinya kita panjangkan, rukuknya kita panjangkan, nanti sujudnya kita panjangkan juga. Atau kalau kita punya rangkaian doa yang banyak yang sudah kita siapkan, kita bagi-bagi, Pak. Jadi nggak hanya di sujud terakhir, tapi sejak sujud pertama sudah kita cicil, ya. Sujud kedua lagi, sujud ketiga, sujud keempat, sehingga akhirnya nanti semuanya tetap rata dan tidak terlalu panjang, karena dia terbagi-bagi ke semua itu, gitu loh. Nah, jadi ini caranya, ini kiatnya agar kita bisa memperpanjang doa saat sujud, tapi juga sholat kita tetap rata, ya, rata, seimbang antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, ya. Jadi betul itu hadisnya sahih, tapi maksudnya adalah seimbang, ya, seimbang, tidak harus sama persis, tapi jangan terlalu ada yang jomplang. Dan yang tidak boleh adalah kalau terlalu jomplang saat menjadi makmum. Jadi imam sudah bangun dari sujud, nah kita masih keasikan sujud sendiri, itu nggak boleh, Pak, karena itu menyelisihi perintah mutabaah, yaitu mengikuti imamnya. Kalau sama imam, ya sudah, ikut imam saja. Kalau kita ingin panjang nanti saat kita sholat sunnah sendiri. Ya, adapun yang kedua tentang perolehan pahala. Oh ya, baik. Ya, jadi laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali yang engkau hayati. Ini kata para ulama, hadis ini maknanya sahih. Ya, jadi ditafsirkan oleh hadis yang lain bahwasanya kadang-kadang orang itu keluar dari sholat, dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya setengahnya, atau seperempatnya, atau bahkan ada yang sampai hanya seperdelapannya saja. Jadi ini saling menafsirkan. Jadi memang khusyuk itu ruhnya sholat. Nah, maka bagaimana orang yang sholat jamaah tapi dia tidak khusyuk? Nah, dia akan mendapatkan pelipat gandaan menjadi 25 atau 27. Kedua-duanya riwayat sahih. Sebagian riwayat 25 kali, sebagian riwayat 27 kali. Tapi yang dilipat gandakan adalah sesuai dengan pahala dia. Kalau misalnya pahala dia dapatnya adalah setengah saja misalnya, karena yang setengah dia abai, dia lalai. Ya. Katakanlah nilai dia 50 di sini misalnya, seharusnya 100 misalnya, ya, untuk pendekatan saja. Maka dia karena sholat jamaah dilipat gandakan 50 ini dilipat gandakan menjadi 27, berarti berapa? Iya, berarti nilainya kalau kita angkakan ini, ya, kalau kita angkakan adalah berapa? 50 dikali 13,5, ya. Ya segitulah pokoknya, Pak. Itu silakan, jadi dihitung sendiri. Bisa dipahami, ya. Jadi misalnya kita sholat kita sebagai pribadi, ya, sebagai pribadi, karena kita nggak khusyuk 50%, misalnya katakanlah angka kita adalah pahala kita dapatnya 50 poin misalnya. Tapi karena kita sholat jamaah, maka tentunya sholat kita ini meskipun nilainya 50, ini mendapat pelipat gandaan karena kita sholat jamaah. Jadi kita nggak dizalimi oleh Allah, ya.
Tetap ya. Jadi berarti 50 dikalikan 27 ya. Berarti berapa itu 50? 1350 berarti 1350 seperti itu Pak. Nah, beda lagi dengan saudara kita ini sekarang nih. Teman kita, dia lebih khusyuk, dia nilainya 80 misalnya. 100 itu susah Pak, jangan berharap 100 ya. 100 itu hanya untuk para aulia Allah itu yang 100 itu gitu. Jadi katakanlah kita punya teman yang lebih baik ya. Katakanlah dia adalah 80 Pak. Maka tentunya juga enggak fair kalau pahala kita sama dengan dia. Nah, dia yang lebih khusyuk, yang lebih ikhlas, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, akhirnya dapat 80. Nah, maka berarti dia dapat pelipat gandaan 27 juga, 80 kali 27 ya. Jadi masing-masing dilihat pada individunya dahulu. Kemudian ketika dia sholat jamaah, maka Allah berikan pahalanya sebagaimana yang dijanjikan ya. Maka pelipat gandaan tetap dapat, tapi pengurangan pahala karena tidak khusyuk juga tetap dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang membuat aturan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau masih ada yang lain nanti bisa setelah sholat Pak, karena kita ingin biar rata ini ya. Ibu-ibu dulu Pak, penting banget nggak Pak? Pasti penting ya, pertanyaannya semuanya penting ya. Setelah ini ibu-ibu ya, kita bawa-bawa 3 aja ini. Silakan Pak. Jadi yang keempat kan Allahu Akbar kabira dan sunnah. Waktu SD guru SD saya itu ngajari itu ditambahin. Jadi Allahu Akbar kabira wa hamdillahi katsira wa subhanallahi wa wasila. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ditambahin seperti itu, bagaimana Ustaz? Nah, ini Pak, terus terang saya nggak bisa menjawab ya. Ini butuh untuk diteliti dulu riwayatnya ya, apakah ada tambahan seperti itu. Maka mohon maaf insyaallah. Jadi tambahannya bukan ini wajah tuh ya. Wajah tu wajhnya sama inna sholat ya. Berarti ini PR saya insyaallah untuk pertemuan selanjutnya. Insyaallah kita akan jawab insyaallah. Saat ini jawabannya adalah Wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa menjawabnya ya. Baik, ibu-ibu ada? Ya, ada. Mau tanya tentang jumlah rakaat untuk sholat sunnah rawatib yang duhur itu yang dibangunkan di rumah di surga itu kan dua rakaat sebelum, kemudian 2 rakaat sesudah. Kemudian ada saya yang pernah tahu 2 rakaat di sebelum dan 2 rakaat sesudah. Itu yang lebih afdol yang mana atau yang 2 rakaat di sesudah itu punya pahala khusus begitu. Kemudian yang kedua, saya yang disebutkan ini Bu ya, yang 4 yang ba'diyah apa yang qobliyah ya? Yang qobliyah. Yang ba'diyah. Yang tadi. Oke ya, baik. Lanjutkan dulu ya. Kemudian yang kedua terkait juga masih fobia duhur. Itu saya pernah dengar ceramah dari Ustaz juga, tapi dalam video itu lebih afdolnya 4 rakaat fobia duhur itu dikerjakan langsung. Yang benar bersama. Ya, baik. Ya, jadi untuk sholat sunnah rawatib ini perlu kita bedakan ya. Kalau kita bedakan antara hadis yang sifatnya qauli ya. Qauli itu artinya verbal ya. Yang verbal adalah sabda Nabi Muhammad SAW ya. Barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Ya, ini jumlahnya adalah 12. Jadi 12 itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, asar nggak ada, ya. 2 rakaat setelah isya, ba'diyah. Ya. Ini semuanya adalah 12. Ini yang dimaksudkan oleh hadis dibangunkannya rumah di surga. Nah, ini hadis ini sifatnya verbal atau qauli. Kemudian ada hadis lagi yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu menjaga 10 rakaat dalam sehari semalam. Jadi yang pertama tadi yang 12 itu adalah terkait dengan apa? Dibangunkannya rumah di surga. Nah, yang 10 rakaat ini adalah terkait dengan sholat yang selalu dijaga oleh Nabi Muhammad SAW terkait qabliyah ba'diyah. Jadi itu 10 rakaat, yaitu 2 sebelum subuh, ya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Jadi yang 12 terkait dengan dibangunkannya rumah di surga, itu syaratnya dijaga yang 12 rakaat. Sedangkan yang lebih ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang 10 rakaat tadi itu. Jadi yang qabliyah zuhur 2 saja. Ini yang lebih ditegaskan. Tapi lebih sempurna tentunya adalah 4. 4 lebih baik daripada 2. Nah, jadi bedanya seperti itu, wallahu taala a'lam. Ya, jadi konteksnya berbeda. Nah, untuk yang qabliyah zuhur yang 4 itu bagaimana cara melakukannya? Caranya adalah dengan 2-2. Ya, untuk menyelaraskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, yaitu salatun nahari mathna mathna. Salat siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, maka bentuknya yang terbaik, bahkan ini wajib ya menurut sebagian ulama, yang enggak boleh 4 langsung. Yang boleh yang diajarkan adalah 2 rakaat 2 rakaat. Jadi meskipun disebut 4 rakaat sebelum zuhur, tapi prakteknya adalah 2-2. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan man shalla qabla al-'asri arba'an rahimallahu man shalla qabla al-'asri arba'an. Ketika Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang sholat qabliyah asar 2 rakaat. 4 rakaat, maaf. Ini maksudnya juga adalah 2-2, tidak 4 rakaat langsung. Ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik. Barangkali ini yang bisa kita diskusikan untuk kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.